Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus adalah pintu gerbang. Kita semua ingin bahagia. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang secara sadar memilih untuk menjadi frustrasi dan sengsara. Namun bagaimana mungkin begitu banyak orang secara tidak sadar memilih untuk menjadi seperti itu, atau kehilangan apapun yang membuat hidup ini berharga. Yesus adalah gerbangnya. Jika kita benar-benar ingin memenuhi aspirasi terdalam kita sebagai manusia, kita haruslah mengenal dan mengasihi Yesus Kristus. Selama Yesus berada di urutan kedua setelah apapun atau siapapun dalam hidup kita, kita belum sepenuhnya melewati gerbang. Mengambil resiko dan benar-benar melewati gerbang itu adalah keputusan terbaik yang dapat kita buat. Saudara-saudari, jika kita tidak melewati pintu gerbang, kita akan menjadi rentan. Mereka yang tidak berkomitmen penuh mungkin menemukan tawaran dari orang asing yang cukup menarik. Namun domba-domba Kristus menolak suara-suara itu karena kesetiaan kepada gembala mereka. Ketekunan dalam iman Katolik dan gaya hidup Katolik kita membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk kembali fokus kepada Tuhan. Bahkan jika kita dikepung oleh hiruk-pikuk suara-suara yang saling bersaing, suara Tuhan akan selalu berada di atas hiruk-pikuk itu. Kita haruslah setia. Kehidupan doa kita adalah tempat yang istimewa untuk menyaring kebisingan dan sungguh mendengarkan Kristus. Itulah sebabnya doa kita adalah waktu yang paling penting dalam sehari. Saudara-saudari, upaya untuk masuk ke dalam gerbang dan hanya mendengarkan suara gembala yang baik akan membuahkan hasil yang berlimpah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Seperti apakah kehidupan itu? Sederhananya tidak ada yang seperti itu. Kehidupan berkelimpahan yang Kristus berikan kepada kita adalah kehadiran Tritunggal yang berdiam di dalam jiwa seseorang. Hal itu adalah kasih yang menyelimuti rumah dan komunitas Kristen yang otentik. Itu adalah kedamaian yang datang dari hati nurani yang telah mengalami pengampunan dan berkomitmen untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari
kita mencintainya. Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.